Oke. Ini nanti dulu ya. Ini tak hapus dulu. Oke. T1 ke T1 ke T1. Ayo, T1 ke T1. Berapa kira-kira kosnya? N- Nol. Nol, benar ya. Karena dia tempatnya sendiri ya. T1 ke T2, 7, Pak. 7. 7, oke. Terus ini T1 ke D1, 8. 8. T1 ke D2, 6 6. ya. 6. T1 ke D3, M, T1 Pak. ke D3, M. 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 Oke. Oke, 3. paham ya? Kita isi semua. Nah, sekarang yang sebelah kanannya dulu. Sambil nanti kita isi semua ya. Ada slide yang sudah terisi semua. Produksi ya. Produksi itu adalah punyanya P1 ini. Yang keluar dari P1 ya. Di P1 ada berapa barangnya? 1000, Pak. 1.000. Berarti yang bisa keluar dari P1 hanya 1.000. 1000. P2 1.000, 2. 1200. Nah, T1 sekarang. T1 itu kan ada yang masuk nih dari T1. Srit, ya ada yang masuk. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya. Kan bisa jadi dari P1 atau P2 kan, ada yang masuk ke sini. Jadi kita nggak tahu kan barang ada di sini berapa dan barang yang akan keluar dari sini juga berapa. Nah, kita asumsikan barang yang masuk dan keluar itu dengan huruf B. Nah, oke. Nah, B. Jadi barang yang masuk ke T1 itu ya B, ya. Kita nggak tahu B itu berapa, ya. Dan yang keluar dari B, dari T1 karena dia kan semuanya keluarkan kan, dia nggak butuh barang kan, dia hanya distributor. Sehingga barang yang keluar juga B. Nah, jadi dia itu butuhnya B, keluarnya juga B. Ya, paham sampai di sini? Dia hanya transitan, ya. Kayak misalnya saya nih, saya transitan nih, ya. Saya hanya nerima barang dari Sasriadi misalnya 1.000. Kalau saya terima 1.000, saya harus keluarkan 1.000, ya, karena saya nggak boleh nyimpen barang, ya. Saya nggak ada permintaan di sini, ya. Saya tidak ada permintaan. Sehingga yang masuk ke T1 itu B, yang keluar juga B. Yang masuk itu ditulis di mana? Di bawah, ya. Yang masuk itu B, yang keluar itu yang bagian atas ini. Nah, ini juga B, ya. Jadi ini barang yang keluar, ya, barang yang akan keluar, yang bisa didistribusikan. Sekarang saya tanya yang T2, T2 berapa untuk yang bisa didistribusikan? Saya tanya aja. Saya tanya ke Daud Rizal. Daud Rizal. Kan ini transit ya, Mbak. Hah? Mas Daud, Mas Daud, Daud Rizal. Pakai laptopnya hari ini nggak? Ah, ini ada nih. Bisa nggak Daud Rizal? B. Ah, B, benar. Nah, paham ya? Ini juga B. Sekarang D1 pertanyaannya. D1. Yang masuk di D1 berapa? Yang harus 800, masuk Pak. 800 ya. Tapi D1 bisa ngeluarin nggak? Bisa. Ah, bisa. Sehingga harus diapakan? Tambahkan B. Biasanya kan dia butuh 800 di sini kan. Khawatirnya dia akan mengeluarkan barang ya ke D2. Misalnya dia mengeluarkan 200. Lah berkurang dari 800 jadi 600. Sehingga harus Dikurangi B. kalau ternyata dia itu butuhnya itu 800. Ternyata dia harus ngasih ke D2 itu 200 misalnya. Berarti dia 800, cukup 800. Cukup nggak? Dia harus ngasih ke D2 200 loh.
Cukup nggak 800? Nggak Kurang, cukup, Pak. Pak. Harus ditambahi berapa? 200. 200. Harus tambah 200 ya. Sementara kita tahu nggak 200 itu apakah 200 atau enggak kan kita nggak tahu. Sehingga kita harus misalkan ya dengan B misalnya. Maka berarti permintaannya adalah 800 Plus B. plus B. Ya. Oke. Yang keluar dari D1 adalah berapa berarti yang keluar? Yang keluar dari D1. B. B ya. Sampai sini paham. Jadi yang masuk adalah 800 plus B, yang keluar B. Ya. Kalau dia yang masuk 800 plus 200, maka yang akan dikeluarkan adalah 200. Sampai sini paham? Jadi kalau misalnya saya ngasih uang nih ke Sasriadi, ya, Sasriadi, kamu itu butuhnya 800, ya, tapi kamu nanti harus ngasih ke Adel, ya, 300 misalnya. Maka saya akan kasih Sasriadi 800 plus 300. 300 yang harus diberikan ke Adel. Ya. Nah, tapi kan saya nggak tahu nih berapa nih. Apakah saya harus kasih 300, apa saya harus kasih 200, yang termurah, ya. Sehingga saya harus misalkan dulu dengan B. Dan 300 itu harus saya keluarkan dengan B tadi. Oke, sekarang saya tanya. Yang D2. Ya, saya tanya ke Aulia Fatihah. Aulia Fatihah ada. Hadir, Pak. Ya, coba yang D2. Ini demand-nya berapa? 900 plus B. 900 plus B. Ininya B. B. Oke. Kalau ini sekalian Mbak, D3 Mbak. 500 plus B. Kenapa kok harus plus B? Dia ngeluarkan nggak? Tidak, tidak, Pak. Nggak, berarti kalau nggak ngeluarkan tidak perlu ditambah B. B. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ngeluarkan nggak perlu tambah B. Oke. Bisa jadi seperti ini. B-nya taruh depan juga boleh. Oke, saya kembali ke slide PPT yang ini. Sampai sini paham untuk pemodelan tabelnya. Paham, Pak. Oke. Sisanya sama ya caranya. Ya, caranya sama. Bentar, bentar. Sebentar, yang ini ya. Oke, kita pakai bisa macam-macam kan? Inisialisasi ada berapa macam? Inisialisasi model. Ya, Ada ada 3. berapa macam? 3. Apa aja? Brute force pojok kiri atas. Pada kiri atas. Terus yang kedua, Nilai terkecil sama biaya vokal. terkecil. Sama vogel. Oke, kita pakai biaya terkecil aja. Pakai vogel ini dia. Dia pakai vogel, dia hitung selisih biaya. Ya, dia hitung selisih biaya. 3 sama 4. Slide saya pakai vogel. Ya, wis kita ikuti pakai vogel. Ya. Kalau vogel berarti pilih yang biaya Terbesar. paling apa? Paling besar ya. Maka 8. Oke, diisi. Nah, berhubung kita tidak tahu B itu berapa, ya, kita juga asumsikan B itu nilainya besar, sehingga kita prioritaskan terlebih dahulu, ya, kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga seperti ini keluarnya.
Nol ini kan yang paling hemat, ya, nol. Kebutuhannya adalah produksinya B, kebutuhannya B plus 800. Sehingga yang bisa diberikan ke nol ini adalah B, yang bisa dituangkan ke sini adalah 800 sisanya. M nggak boleh diisi, ya. M nggak boleh diisi. Oke, sampai sini paham? Ya ini vokal loh ya. Jadi M tidak boleh diisi, yang boleh diisi yang ada angkanya. Ya. Kalau kita ketemu nol, prioritaskan B kita keluarkan dulu. Ya. Karena ini produksinya ada B, kebutuhannya B plus 800, maka kita keluarkan B di sini, 800 kita keluarkan. Oke. B plus 800. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung lagi kan penurunan biaya. Nah, di sini. Berhubung dia kebutuhannya B, ya, dan sudah keluar 800, ya, maka di sini posisinya adalah B minus 800. Ya. Karena dia kan sudah ada 800 di sini. Ya. Sementara dia cuma punya B. Ya. Misalnya B-nya kan kita nggak tahu berapa. Ya. Tapi B-nya itu kita ambil 800. Sehingga B itu kan harus lebih besar dari 800. Misalnya 1000. Ya. Nah, permintaannya di sini adalah berarti B min 800. Ya. Asumsinya B-nya pasti di atas 800. Oke. Sampai sini paham? Atau perlu saya ulang? Masih bingung? Perlu diulang Masih nggak sih? bingung, Pak. Perlu diulang. Bingung? Diulang. Oke, saya ulang ya. Nah, kita kan ambil kolom yang D1 sini. Ya, kolom D1. Oke, saya tandai. Saya ambil kolom di sini. Nah, ini. Oke. Nah, di sini B plus 800. Berarti kan ada di dalam sini itu kan ada B dan ada 800 kan? Ada B dan ada 800. Biaya terkecilnya mana? Ini, 0. Nol. Oke. Nah, yang bisa saya tulis di sini adalah, saya nggak mungkin bisa nulis B plus 800. Kenapa nggak mungkin? Ada yang tahu? Kenapa saya nggak mungkin nulis B plus 800? Soalnya mintanya cuma B. Nah, karena produksinya cuma B. Nah, permintaannya B plus 800. Tapi karena produksinya cuma B, kurang kan berarti? Nah, berarti yang bisa saya tulis di sini cuma B. Ini nggak boleh ditulis. Nah, saya bos. Nah, yang bisa saya tulis di sini cuma B. Nah, dengan kata lain, saat dia cuma bisa nulis B di sini, kurangnya berapa berarti? Permintaannya 800. B plus 800. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya berapa? Kalau sudah saya kasih B, kurangnya 8, Kurang 800, Pak. nah 800 kan? Siapa namanya Adel ini sudah saya kasih B. Sementara Adel butuhnya B plus 800. B-nya sudah tak kasih. Berarti kurang 800. 800. 800 bisa saya taruh di M atau 8. M ini nggak boleh diisi. Ini nggak boleh di sini. Ya, begitu M kan nggak terhingga nih. Ini nggak boleh diisi. Nggak bisa dihitung nanti biayanya berapa. Opsinya kan cuma ini. Ya. Ini berarti saya harus tulis 8. Nah, berhubung di sini B, ini kan B nih. Ya, aman 800. Ya. Asalkan kalau di sini ini cuma 700, ini nggak ada B-nya ya. Misalnya di sini. Ini nggak ada B-nya, cuma tertulis 700. Nah, cuma tertulis gini. Nah, ini nggak boleh ngasih 800. Oh, dia cuma punyanya 700. Ya. Kan minus, kurang kan? Berarti ini cuma bisa ngasih 700. Nah, berarti nggak bisa diselesaikan permasalahan ini. Ya. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan. Ya. Tapi begitu dia isinya itu B, nah kan B kan? Karena B asumsinya B itu banyak. Ya, B banyak. Oh, dan gampang B itu banyak. Maka di sini saya ambil 800.
Ini tuntas. Ya, ini tuntas. Nah, di sini paham. Paham, Pak. Yang ini dulu. Ya, yang ini dulu. Sehingga kan benar kan? B plus 800. Tuntas itu saya centang aja. Jadi saya nggak perlu hitung vogelnya lagi. Ya, ini saya anggap selesai. Saya tidak perlu hitung vogelnya lagi. Oke. Nah, kemudian saya hitung vogel kembali. Ya, saya hitung vogel kembali. Ya, karena yang tuntas baru satu. Ya. Oke, ini saya hapus. Vogel di bagian pertama ini tetap ya, karena yang dicoret M berarti tetap 4 kurangi 3. 5 kurangi 2. 0 kurangi 6. 0 kurangi 4. Nah, ini berubah ini. Ya, ini berubah. Nah, ini juga tuntas ya. Ini kan selesai kan ini? Ya, berarti nggak usah dihitung juga ini. Karena ini otomatis juga selesai. Ya. Oke, yang ini 0 kurangi 3. Tetap 3. Yang di sini tetap nih. Ini 0 kurangi 4 tetap ya. Ini 3 kurangi 9 tetap. Nah, tetap 6 6 6 6. Oke. Nah, mana yang paling besar berarti? 6 yang 500 itu. 6 ya, ada dua opsi ya. Ada yang di sini dan juga di sini. Nah, sekarang saya simulasikan yang atas ya, B, biar teman-teman nggak bingung. D. Ini kita mengerjakan di sini. Oke. Nah, kita mengerjakannya di sini. Sudah kepake 800, sudah kepake 800. Sementara dia punyanya B, dia itu cuma punya B, tapi B-nya sudah kepake 800. Ya, sehingga di sini berapa berarti yang bisa kita isi di nol sini? B minim. 800. B min 800. Nah, di sini berarti B min 800. Karena dia cuma punya uang B, asumsinya ya, hitung ilustrasinya. Dia cuma punya uang B, tapi B-nya sudah kalong 800. Nah, B itu berapa, Pak? Ya nggak tahu B itu berapa. Yang bisa kita tulis hanyalah ya B dikurangi 800. Ya. Karena ini kalau di total baris ini, B min 800 ditambah 800 sama dengan B. Ya. Ini dicoret, ini nggak boleh ada isinya. Ya. Karena sudah tuntas. Nah, nanti kan kelihatan di atas di sebelah sini. Kolom yang ini. Kolom yang ini. Ini saya hapus dulu. Saya ganti warna aja. Oke. Nah, kolom yang ini. Kolom T1. Ya, kolom T1. Dia butuhnya berapa? B. B. Ya. Dia baru dikasih. B min 800. B min 800. Berarti kurang berapa? 800. Kurang 800. Ya, 800-nya bisa kita taruh di sini. Sini kan? Atau di atasnya. Tapi nunggu vogelnya dulu. Kan vogelnya belum selesai. Ya. Jadi belum tuntas ini. Jadi tidak bisa kita centang. Nanti kita vogelkan dulu. Ya. Vogelnya kan masih ada, bisa dihitung ini kan. Satu. Ya. Karena bisa opsinya bisa ditaruh bawah atau taruh sini kan. Pilih salah satu ini. Nah, bisa saya taruh di P1 atau di P2. Ya. Belum tahu nanti dari mana. Karena kita pakai vogel, kita belum tahu. Ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, oke, jadi seperti itu. Ya, sampai di sini paham. Paham, Bapak. Atau Pak, biar nggak lama Pak, pakai biaya terkecil aja. Oke, kita coba pakai biaya terkecil. Ya, biar kita sama-sama ngerjakan bersama. Oke, biaya terkecilnya berapa? 2. Oh, 0, Hah? 0. 0 ya, biaya terkecil 0. Nah, kalau biaya terkecil 0, saya bisa tulis di sini B misalnya.
Nah, ini tuntas. Ya, ini tuntas. Oke. Cari lagi yang nol nih. Ya, ini nol. Ya, ini B juga. Oke. Ini tuntas. Ini tuntas. Oke. Nah, di sini. Ya, dia punya B plus 800 butuhnya. Ya, berarti saya cuma bisa kasih B di sini. Nah, tapi ini error, nggak bisa. Jadi saya harus ngerubah, ya. Saya harus ngerubah posisi, ya. Karena ini nol, ini kan harus 800 nih. Ya, oke. Mau nggak mau ini harus B min 800. Oke. B plus 800 ini tuntas. Yang ini belum tuntas berarti. Terus nol lagi mana? Ini. Oke. Ini berarti cuma bisa B. Nah, ini berarti tuntas. Ada nol lagi? Nggak ada. Ya. Oke. Nih, contoh. 900 ya bisa kita taruh di yang lain nanti. Biaya terkecil kedua mana? 2. 2. Oke. Berhubung ini ada B min 800, maka di sini saya tulis 800. Ini tuntas. Oke. Ya. Ada biaya terkecil lagi. 2 nggak ada ya. Terus lanjut berapa? 3. 3. Ya. 3 di sini ya. Oke. Nah, ini kan butuh 500 nih. Saya tulis 500 di sini. Tapi dia cuma punya B, maka di sini B minus 500. Oke, sampai sini paham? Paham. Jadi ya sudah diisi bisa jadi berubah loh ya. Karena kita ada BB ini loh yang bikin kita harus menyesuaikan. Di sini kan butuhnya 500 nih, ini tuntas nih. Ya. Oke. Sementara D2 itu cuma punya B. Ya, D2 cuma punya B. Sementara B-nya sudah keluar di sini tadi. Nah, sehingga B minus 5. Dia cuma punya uang B, tapi sudah dikeluarkan 500. Sehingga ini B minus 500. Oke. Ya, karena ini belum tuntas ya, jadi tidak berpengaruh. Setelah 3 mana? 4, Pak. 4. 4 ini kan sudah tuntas kan, nggak boleh diambil-ambil lagi. Terus mana lagi selain 4? 5. Ini ya. Ya, 5, Pak. 5. Sini. Oke. Nah, ini juga akan merubah lagi nih. Ya. Akan merubah. 5 ada 2 ya. Sini sama sini ya. 3 di sini. 3 ini juga ada nih. 3 tapi sudah tuntas ya. Oke. Ini akan berubah lagi nih. Di sini butuhnya berapa berarti? 14.000. 1.400. Iya, 1.400. 1.400 ya. Oke. Ini akan berubah semua nih. Mecah semua nanti. Nah, 1.400 di sini. Nah, berhubung ini butuhnya 1.400 ya, 1.400 akan merubah yang di sini ya. Maka ini bisa dikurangi B minus 1.400. Nah, berhubung ini ditambahi 1.400, maka ini harus nambah nih. Harus nambah 1.400. 1.400 tambah 800 berapa? 600. 2.000. 1.400 tambah 800. 2.200. Ditambah nih. Nah, ini tarik lagi ke sini. Min 2.200. Tarik semua ya. Ini berarti ini bisa kasih 1.200. Ini kasih 1.000. Nah, gini jadinya. Kalau biaya terkecil. Kenapa bisa 2.200 di sini? Pertanyaan saya. Karena Karena ini produksinya, Pak. Iya. karena dikurangi 1.400 ya.
yang awalnya butuhnya hanya 800, ya. Sekarang dia B-nya dikurangi 1.400 karena diambil ini. Berhubung diambil 1.400 di sini, kan ini dikurangi. Ini kayak stepping stone, ya, kayak stepping stone. 1.400 di sini dikurangi, yang ini harus saya tambah 1.400, ya. Karena dia butuhnya 1.400, harusnya B plus 800, ya. Mau nggak mau kan hanya nambah ini. Ini MMM semua, ya. 2.200 kebutuhannya. 2.200 saya nembak yang T1. Nah, T1 di sini tadi kan B kan adanya ya. Sehingga saya kurangi B minus 2.200. Ya. Saya kurangi B minus 2.200. Karena di sini kebutuhannya 2.200. Setelah B minus 2.200, dia butuhnya B. Nah, maka saya harus kasih 1.200 dari P2, 1.000 dari P1. Totalnya pas 2.200. Jadi solusinya kalau pakai biaya terkecil, ini 1.200. Saya rapikan. Nah, ini 1.200. Ini B minus 1.200. Ini 2.200. Sorry, B minus 2.200 ya. B minus 2.200. Oke, ini biaya terkecil. Ya, sampai sini paham nggak? Ini harus diulang, nanti videonya saya share nih. Nanti coba diulang ya. Jadi ada kemungkinan biaya itu akan berubah ya. Stok itu akan berubah ya. Karena perubahan biaya yang tadi di pakai Vogel bisa jadi berbeda ya. Pakai Vogel bisa jadi berbeda. Ya, ini contohnya ya, contohnya. Oke, kalau pakai Vogel kita lihat pakai Vogel. Ini sudah dihitung pakai Vogel nih. Nah, kalau pakai Vogel seperti ini. Ya, beda sama tadi ya. Yang 1.400-nya diambil dari sini. Nah, kalau tadi kan kita karena dia B ya, besar ya. Kita taruhnya di sini. Nah, ini B. 1.400-nya ambil dari sini. Beda. Ya, agak beda. Nah, dia 1.400-nya ambil dari sini. Tadi kita ambilnya 1.400-nya langsung dari sini. Sebenarnya bisa juga kita ambil dari sini ya. Kenapa ambil dari sini? Karena 4 lebih kecil daripada 5. Ya. 4 lebih kecil daripada 5. Berarti bisa jadi seperti ini. Ini bebas sebenarnya. Ya. Kalau jadinya seperti itu, berubah lagi ya. Tergantung kita ambilnya dari mana ya, 1.400-nya. Karena tadi kan kita minus 500 ambil dari sini ya. Terus kemudian 1.400 kita langsung taruh di 5 sini. Karena kita anggap B sudah tuntas ya, sehingga kita ambil dari sini. Ya nggak apa-apa gini. Tetap gini. Nggak ada yang salah ya. Tetap seperti ini. Nah, wis tetap aja. Ya, biar nggak bingung. Tapi kalau pakai Vogel, itu tadi yang bawah tadi. Oke, kita pakai Vogel. Oke. Yang jelas teman-teman harus pastikan penjumlahan di kanan, di bawah itu harus lengkap. Ya, ya ini dijumlahkan 1.000. Ya, ini dijumlahkan 1.200. Ya, ini 800. Sebentar, sebentar. Halo, saya ngajar Pak. Saya ngajar. Gue dulu. Iya, ya, ngajar ya. Nah, ini B min 800 tambah 800 B. B min 1.400 tambah 400 B. B. B min 500 tambah 500 B. Yang kolom 500 di jumlah tetap, 1.400 ditambah B min 500 jadi B plus 900. B plus 800 ini pas B 1.400 ini kan. Ini B. Yang penting jumlah ke kanan ke bawah itu harus sama ya jumlahnya.
Inisialisasi solusi bebas ya, mau pakai pojok kiri atas boleh, vogel boleh, biaya terkecil juga boleh. Yang penting penjumlahannya itu harus sesuai ya, harus dicek lagi nanti ya, dicek apakah sesuai atau tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau sudah seperti ini lebih gampang ya. Ini pakai stepping stone sama ya. Stepping stone ya. UV itu loh ya, pakai UV. Nah, di sini ya. UV didasarkan basis apa non basis? Nilai U sama V. Ini kayak ini 4 ini dasarnya dari mana? Saya tanya lagi, ini refresh yang kemarin. Coba saya tanya ke Batni. 4 dari mana? V2 ini 4 dari mana, Mas Batni? Halo, Mas Batni. Iya Pak, ya Pak. Ya, ya, oke. Ini 4 dari mana, Mas? V24 ini dari mana? Lupa, ingat nggak? Ingat nggak ini? V2 dari mana ini? Pak. Nilai tertinggi Pak. Nilai tertinggi. Oke, yang lain. Coba saya tanya. UV ya, yang UV. UV kemarin. Meilasya Putri Jerinda. Meilasya. Dari ini Bapak, nilai apa? Harga kirimnya T2 ini 4 dikurangi U1-nya 0. Nah, benar ya. Dia lihat dari basis variabel. Basis variabel yang ini. Ya. Kan V2 ini kan urutannya sama P1 ini. T2 dan P1. Ya. Berhubung ini 4, maka 4 dikurangi 0. Jadinya 4. Oke, makasih Mbak Melasa. Ya, jadi seperti itu ya. Lihatnya dari basis variabel. Ya, basis variabel. Ya. Setelah itu baru hitung penurunan biaya. Ya, setelah ketemu U sama V, hitung penurunan biaya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya. Selanjutnya, ini penurunan biaya. Penurunan biaya dihitung dari yang non basis variabel, ya, yang masih blank. Ya, kita hitung penurunan biayanya. Saya tanya, dua ini dari mana? Ke Raka. Raka, dua ini dari mana Raka? Halo, Raka? Ada nggak Raka ini? Hadir, Pak. Raka. Ya, Raka S. Nah, dua ini dari mana, Mas? Dua yang ini loh. Nah, ini. Dua yang di non basis ini loh. Raka. Ya, masih di Raka ini. Masih belum, Pak. Bingung, ya. Ini yang dulu ya, yang dulu. Coba saya yang lain dulu. Eh Zaidah Hanum. Iya, Bapak. Dari mana dua ini? 5 kurangi 3. Lima dari mana lima? Ini yang di eh, kurang tahu ya, Bapak. Oh, pernah tahu ya. Oke, saya tanya yang lain. Ini ingat-ingat yang kemarin ya, penurunan biaya. Setelah U sama V-nya ketemu, kita hitung penurunan biaya di non basis variabel. Raihan, dua ini dari mana? Hadir Pak. Ya, Dua itu dapat dari 9 dikurang min 4, terus dikurang ya, 11, hasilnya 2. ya benar. Ya, 9 dikurang minus 4, maka berapa? 9 min 4. 13. 12 ya. 13 ya. 13 dikurangi 11. Maka 2.
Oke. Paham sampai sini yang lain? Coba saya tanya lagi ke Raka lagi. 4 ini dari mana Raka? 4. Dari 7 kurangi min 1 tambah 4, Pak. Nah, 7. Lu kok ditambah 4? 12. Dikurangi, 7. Pak. Kurangi 4 ya. 7 min 4. Min 1. Berarti 8. Min 4. Ya, 4. Ya, oke. Paham sampai sini? Paham, Pak? Ya, oke. Nah, seperti itu. Oke, itu penurunan biaya. Yang diambil yang penurunan biayanya apa? Positif atau negatif? Yang jadi entering variable. Negatif. Yang negatif. Selama masih ada negatif, maka harus ada entering variable. Maka ini disebut dengan entering variable. Oke. Entering variable. Ya. Oke. Nah, ini stepping stone sama kayak yang dulu ya. Oke. Pokoknya muter. Ya. Set kembali ke EV. Ya. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ya. Ambil yang apa? Living variabelnya. Yang cari yang minus, tapi yang paling apa? Paling besar apa paling kecil? Paling besar apa paling kecil? Minus paling besar, Bapak. Opsinya kan ini. Opsinya itu 400. B minus 800. 1400. Ini opsinya. Ya, opsi dari living variable. Yang kalau plus sudah nggak mungkin jadi living variable. Opsi yang mungkin jadi living variable adalah yang minus-minus ini. Ya, yang minus-minus. Oke, saya tanya. Ada 3 opsi ya. 400, B minus 800, sama 1400. Saya tanya ke siapa ya? Miranda. Saya tanya ke Miranda. Ada Miranda. Miranda ada? Ya, oke. Kamu pilih yang mana, Mbak? 400, B minus 800, atau 1400 livingnya? Karena paling besar. Oke. Berarti diambil yang paling besar. Kalau lupa, teman-teman ingat aja. Kalau minus kan nanti akan kita kurangi kan? Maka 1400 akan kita kurangi dengan 1400. Yang plus akan kita tambah dengan 1400. Kira-kira, kalau ini ada angka 400, kita kurangi 1400, minus nggak? Kalau ini ada 400, kita kurangi 1400, minus atau enggak? Coba Mbak Miranda tadi, minus enggak, Mbak? Kalau 400 saya kurangi 1400, minus enggak? Minus ya, kan nggak boleh minus toh. Sehingga harusnya diambil yang paling kecil. Berarti yang diambil adalah yang 400 ya, 400. Kalau paling besar itu pasti ambilnya ini, karena B kan asumsinya sangat besar ya. Tapi karena kita ambilnya itu paling kecil ya, bukan yang paling besar ya, paling kecil ya. Yang cari yang minus-minus, cari yang paling kecil 400 biar tidak minus nanti kalau dikurangi. Ya, oke. Maka livingnya adalah ini. Nah, ini adalah living variable. Caranya sama, yang plus ditambah 1400, yang minus dikurangi, yang plus ditambah 400, yang minus dikurangi 400. Ini sama sudah. Nah, dikurangi ya. 1400 kurangi 400, 1000 ya. Min 1400 ditambah 400 jadi min 1000 ya, karena plus. Dan seterusnya. Ini jadi 0 karena ini jadi living variable. Oke, jadinya seperti ini.
pindah 400-nya yang dari sini pindah ke sini ya. Tapi ini harus plus minusnya harus berjalan ya. Plus minusnya harus jalan. Oke. Nah, kita hitung UV lagi ya. UV kita hitung, penurunan biaya kita hitung, maka tuntas apa enggak ini? Ada minusnya enggak? Enggak ada kan? Berarti sudah tuntas. Maka ini biayanya ya. Ini biayanya. Lupa kalau masih ada B gimana, Pak? B seharusnya akan dikali dengan 0 karena dia akan transit ya. Dia akan transit. Jadi P2 akan kirim ke T1 1.200. Ini harus kita gambar biasanya. P1 akan kirim ke T2 dengan biaya 1.000 ya. T1 itu nanti akan kirim ke D1 800, akan kirim ke D2 400. T2 akan kirim ke D2 1.000 ya. Karena dia punya 1.000 kan. Ya. D1 nggak kirim kemana-mana ya. D2 akan kirim ke D3 500. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini ya. Oke. Jadi yang masuk D2 ini 1.400 ya. Karena dia butuh cuma 900, 500-nya kasih ke D3. Oke. Jadi ini biaya terhebat. Oke, ini transhipment ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Bentar, bentar ya. Nah, kalau cukup, saya beralih ke satu materi lagi, yaitu assignment. Tapi sebentar. Saya masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu assignment. Karena harus kita segera eksekusi ini. Terus salah ini kan. Bentar, bentar. Nah, kok ngeheng ini.
Remote ya. Itu D. Bentar ya. Break dulu 4 menit ya. Jam 10 kita mulai yang materi kedua. Ya. Jam saya agak terburu.